Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi nih sama Abi Hilman. Oke, dalam materi mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Materi ini khusus untuk kelas 9 SMP. Oke deh. Baik, kita mulai materi kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam mempelajari materi kita hari ini dan juga mendapatkan keberkahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, alhamdulillah ketemu lagi nih sama Abi Hilman di sikap santun. Nah, materi kita kali ini materi lanjutan dari tata krama yang kemarin, yaitu sikap santun. Apa sih sikap santun dalam menurut istilah? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yuk kita baca sama-sama ya sabda Rasulullah SAW ini. Wah, anak-anak Abi yang soleh dan soleh pasti seneng kok baca hadis Nabi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajjil asri inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allahul hilma wal haya'a, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Ashaj dan Al-Asr, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Paham ya dari hadis tersebut? Luar biasa, anak-anak Abi paham semua. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Nah, sebaliknya jika berperilaku tidak sopan, orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti dia mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Nah, pergaulan sesama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi dengan sikap santun. Misalnya nih ya, menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum gitu, menghormati kakak kelas dan menyayangi ayah adik kelasnya dengan cara peduli kepada mereka, maka mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak ibu guru dan staf tata usaha, bertutur kata yang lembut kepada siapa saja, nah serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Jika perilaku tersebut kamu lakukan, nah ini dia nih, sungguh akan tercipta kehidupan sekolah yang nyaman, yang aman, damai, dan juga sangat membahagiakan. Suasana belajar akan sangat menyenangkan dan pada akhirnya prestasi kalian pun akan meningkat. Oke, setuju tidak? Oh, setuju. Semuanya luar biasa, keren, hebat. Seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua, itu sudah pasti ya. Nah, bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya dengan bertutur kata yang santun kepada keduanya. Tuh, ingat, gak boleh kita sama orang tua ngomongnya gua lu, gak boleh. Atau sama orang tua diledekin, dihina, waduh juga gak boleh. Nah, semua nasihat orang tua itu harus ditaati ya, sepenuh hati, karena mereka telah merawat, mendidik kita sejak kecil. Terlebih lagi kepada ibu kita ya, karena jasanya tidak ternilai. Dari mulai ibu kita mengandung kita, melahirkan, merawat, dan bahkan membesarkan kita tuh dengan penuh kasih sayang.
Nah, jangan lupa dengan ayah juga ya. Ayah juga bekerja keras mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga kita. Ingat bahwa kerelaan atau keridhaan Allah ada pada ridho orang tua. Iya, Abi yakin anak-anak solehah Abi dan soleh Abi ini semuanya memiliki sifat santun dan juga menghormati orang tuanya. Nah, jika di rumah kamu memiliki pembantu, apa dia juga harus berlakukan dengan santun? Iya, pembantu juga harus kita perlakukan dengan santun. Oke deh. Sikap sopan dan santun juga ditunjukkan dalam bergaul di masyarakat. Ketika kita bergaul di masyarakat, nah kita harus berbuat yang santun. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tetangga, lalu kemudian tamu, lalu kemudian sahabat dan sebagainya. Nah, ini dengan santun. Nah, kita hormati serta laksanakan hak dan kewajiban bagaimana kita bertetangga, sebagaimana kita bersahabat, berteman, dan juga kepada tamu yang datang dalam rumah kita. Oke deh, kita nggak boleh menyakiti mereka ataupun bahkan berkata-kata yang tidak baik. Alhamdulillah. Oke deh, Abi yakin ini anak-anak Abi semuanya yang soleh dan soleha itu tidak akan pernah melakukan kata-kata yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Yuk kita baca sama-sama, semangat. Semangat semuanya luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita tahu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Pada teman, kerabat, keluarga, bapak, ibu, guru, orang tua, wajib diperlakukan dengan baik. Berkata dan berperilaku santun kepada mereka akan membuat harga diri kita meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Ibarat sedang bercermin, ketika kita tersenyum, maka bayangan yang ada di cermin akan tersenyum juga kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cemberut,
maka bayangan yang ada di cermin juga akan cemberut kepada kita. Sejatinya, kalau kita bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Setuju tidak? Setujulah. Sebaliknya, ketika kita bersikap buruk kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan buruk itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Nah, banyak peristiwa perkelahian dipicu oleh perkataan kotor dan saling menghina. Jika ada orang yang mengejek menghina kita, sebaiknya kita menahan diri. Sikap kita dengan bijaksana, sabar dan penuh kehati-hatian. Jika kita terpancing oleh amarah kita, maka pastinya kita akan rugi. Hidup menjadi tidak nyaman, penuh kekhawatiran, gelisah juga akan menghampiri kita dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Untuk lebih memahami sikap santun ini, mari kita lihat nih, ada contohnya ya. Apa contohnya? Nih, Abi coba jelasin nih. Ada Ahmad nih, adalah pelajar SMP kelas 9. Dia terkenal ramah kepada siapapun. Kepada teman-teman di sekolah, bapak, ibu, guru, semuanya diperlakukan dengan ramah dan santun. Dia mengamalkan pesan Ustadz untuk selalu menerapkan jurus 5S. Waduh, apa tuh 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Setiap bertemu orang lain, keren banget 5S, dia nggak lupa. Setiap akan berangkat sekolah, dia selalu minta doa kepada kedua orang tuanya. Berpamitan dengan mencium tangan keduanya. Saat bertemu orang yang lebih tua, dia selalu menganggukkan kepala tanda hormat. Kepada bapak ibu guru, dia senantiasa hormat dan mencium tangan saat bertemu dengan gurunya. Tutur katanya halus dan perangainya lembut. Kesantunan Ahmad ini membuat dia disenangi dan dikagumi oleh teman-temannya. Subhanallah. Abi yakin nih, pasti nih murid-murid Abi ini pengen jadi anak pelajar SMP yang model begini nih. Yakin. Oke deh. Manfaat sikap santun, kan tadi udah tahu tuh contohnya, udah ditunjukin tuh gambarannya, bahkan firmannya juga sudah jelas. Nah, kita lihat nih manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya? Nih, yang pertama, orang yang memiliki sikap santun, dia akan mudah diterima oleh orang lain. Karena sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Nah, luar biasa ya. Pengen nggak? Sangat pengen dong. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak, ya, sehingga akan menambah kesuksesan di dalam usahanya. Subhanallah. Lalu kemudian yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai siapa? Hambanya yang memiliki sikap santun. Nah, Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap yang sangat lemah lembut dan sangat santun yang luar biasa. Nah, ini bisa jadi contoh ya, bahwa Rasulullah SAW memiliki sikap santun yang luar biasa. Oke deh. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan semuanya murid-murid Abi ini memiliki sikap santun yang luar biasa, sehingga kita menjadi orang yang mudah diterima oleh orang lain, menjadi manusia yang sukses dalam kehidupannya, dan yang terpenting adalah menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Atlubu afa minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.